Eh, saya menerima Tuhan Yesus itu datang, saudara-saudara, datang masuk ke pribadi saya. Saya tidak sama sekali tidak pernah terpikirkan bagaimana sosok Isa Al-Masih itu sendiri, sosok Yesus sendiri itu, sosok sebagai Bapa yang luar biasa itu menjumpai hidup saya. Saya tidak pernah terpikirkan, tapi pada waktu itu 2011 saya mendengar ada satu suara di mana ketika hari itu bulan Juni saya melihat ada suatu terang, ada satu sinar yang begitu luar biasa. Dan sinar itu sangat-sangat luar biasa, sinar itu sangat-sangat dahsyat, saudara sekalian. Dan sekeliling rumah saya lihat begitu cahaya seperti kilat, ya, memancarkan api kemuliaan Tuhan, memancarkan sukacita Tuhan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan hari itu saya masih umur 11 tahun, saudara. Saya melihat di atap rumah saya itu seperti terbelah, ya. Ya, hari itu saya tuh habis bermain karena kami ini sudah lagi cuti sekolah, saudara. Bulan Juni seperti biasa cuti sekolah. Jadi saya tuh pulang ke rumah saya ada di kota Depok. Jadi saya pulang dulu dan akhirnya ya seperti biasanya saya main-main segala macam. Pulang pun terlalu malam, ya, karena hari itu mungkin mainnya seperti kebiasaan anak-anak zaman dulu. Kita biasa main di warnet, ya, internet cafe gitulah, seperti zaman-zaman dulu. Jadi walaupun saya main ke internet cafe, tapi saya tidak pernah meninggalkan sholat saya 5 waktu. Dan hari itu saya benar-benar merasakan sukacita Tuhan yang begitu luar biasa. Hari itu saya melihat ada 3 sosok seperti laki-laki tetapi berjubah putih. Jubahnya itu sangat luar biasa. Dan singkat cerita, 3 sosok itu menghampiri saya. Ya, menghampiri tempat tidur saya. Dan kiri dan kanan saya melihat ada jubah putih yang begitu luar biasa sampai ke bawah, ya. Mereka tidak tidak pakai alas kaki. Tapi saya melihat satu sosok lagi di mana satu sosok ini berambut panjang, wajahnya begitu tampan, wajahnya begitu bersih, wajahnya begitu bersinar sehingga saya tidak bisa melihat secara jelas dan secara detail seperti apa kata, tapi saya merasakan dan saya melihat rambutnya sampai ke sini, saudara. Wajahnya sangat tampan, wajahnya sangat luar biasa. Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa, ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh, kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum saya punya foto yang lain orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan minum. Pak. Nah, Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah, kata Bapak itu. Kamu gimana yang Yesus yang mana nih? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang difoto di belakang itu, Pak. Ini fotonya Yesus nih, Pak. Tuhan Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini, Pak. Itu ada tulisannya. Loh, ini beda loh, Pak. Beda sama yang di fotonya di Bapak, beda. Paul aja berfoto bisa beda. Loh, kok Bapak foto bisa beda? Pak, yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda, Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya, Pak, jangan melampaui yang tertulis, Pak. Siapa bilang itu fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada, ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi
Ya ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12 lebih ya. Nah, ini Pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Kaget gitu tiba-tiba kok ada orang seperti itu gitu. Ada orang yang kok bisa sih tiba-tiba ini seperti mimpi kah atau seperti apa gitu kan. Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Begitu Tuhan Yesus datang, Dia pakai kolor. Saya tepok-tepok dada saya, pipi saya bilang nih, ini mimpi kah? Ini mimpi kah? Itu tidak mimpi. Saya merasakan itu real sekali. Dan akhirnya saya melihat sosok itu jalan ke tempat tidur saya. Dan tangannya diulurkan seperti ini, ya mengulur seperti ini. Kiri dan kanan saya melihat tangan Tuhan itu, tangan Yesus Kristus itu sendiri, bagaimana yang luar biasa. Di kanan dan di kiri tangannya itu berlubang dengan paku. Yesus panggil saya begini, dan saya karena tidak berani melihat mukanya yang penuh dengan kemuliaan, jadi saya maju itu jongkok, Pak. Itu di dalam saya pada waktu lagi berbaring gitu. Tapi dalam penglihatan itu saya maju, saya jongkok. Saya tidak berani lihat muka Tuhan. Sadar. Nah, pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan begini, maksudnya saya mau pegang Tuhan. Tuhan Yesus kan kasih tangan begini. Maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan. Cuma waktu saya angkat tangan begini, saya punya tangan ini tangan ini, Pak. Jari tengah ini. Langsung tembus di lubang paku Tuhan. Pas tembus. Jadi saya punya jari ini pas dengan lubang paku Tuhan. Saya tunjuk, saya angkat begini langsung masuk di situ. Itu luar biasa sukacita dan pengaruh dari penglihatan itu sangat kuat di dalam hidup saya. Ya orang bilang jadi orang Kristen itu enak ya. Orang bilang jadi orang Kristen itu mudah ya. Saya bilang itu tidak. Semua menjadi pengikut Kristus harus siap, pertama korban, yang kedua martir, yang ketiga pikul salib. Lihat satu papa saya, satu sosok di mana gambar ini sebenarnya mirip sekali seperti papa saya sendiri. Sosoknya ini benar-benar diperlihatkan bagaimana papa kandung saya sendiri, karena papa saya itu sudah meninggal pada tahun 2007 dan saya diberikan mimpi itu, diberikan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu tahun 2011 ya. Dan akhirnya saya dilihatkan lagi bagaimana sosok papa saya, ya beliau seorang ustadz yang begitu luar biasa mengajari masyarakat, yang bisa berbagi contoh kepada masyarakat, kepada keluarga juga, memberikan kebaikan kepada janda-janda, yatim dan piatu, semuanya sangat berbuat baik. Tetapi kok bisa ya, dalam pikiran saya, tapi kok bisa ya dia itu mengakhiri hidupnya di situ. Jadi waktu saya masuk dalam lautan api, saya berjalan dalam lautan api itu saya tidak sendirian, saudara. Saya bersama dengan Tuhan yang berambut panjang itu. Itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja Bapak, jangan bercanda sama saya.
Loh. Foto Loh. di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kok malah tanya Bapak jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus? Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Minum Saya punya makan foto yang minum. lain, orang aku Tuhan Yesus loh, Pak. Beda lagi loh, Pak. Saya cukup makan Nih, minum. Pak. Bapak menghujat. Ini loh, Pak. Kata orang Amerika yang namanya Yesus yang ini loh, Pak. Itu kan kata orang Amerika. Lah kata Bapak itu, kamu gimana Pak? Gimana yang Yesus yang mana nih? Nih fotonya Yesus Pak, bukan itu Pak. Tuh ada di gambar Anda tuh. Bukan yang difoto di belakang itu Pak, ini fotonya Yesus nih Pak. Tuhan Oh. Yesus. Oh, itu bukan Tuhannya, beda sama yang ini Pak. Itu ada tulisannya. Loh ini beda loh Pak. Beda Lah. sama yang di fotonya di Bapak beda. Pak Paul aja berfoto bisa beda. Loh kok Bapak foto bisa beda Pak? Yang foto yang di belakang Bapak sama yang di sini beda Pak. Yang di belakang Bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia Pak. Terima kasih. Bapak gimana sih? Makanya Pak, jangan melampaui yang tertulis Pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus? Nggak ada ya. Saya berdoa supaya Bapak ya benar-benar menerima Roh Kudus yang benar ya. Nah, jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa, jangan dipleset-plesetin lagi, jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya ini buat Anda semua nih karena sudah jam 6, jam 12 lebih ya. Nah, ini Pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Kalau mau seluruh keluargamu diselamatkan, ikutilah aku adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Dan Tuhan, ya demikian ya, Tuhan mengatakan seperti saya, sama saya begitu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika saya sedang tersungkur, saya sujud, saya mengatakan, saya tidak tahu apa artinya juru selamat, saya tidak tahu artinya apa kebenaran. Ketika saya sujud situ, saya buka mata saya kembali, saya melihat kembali, Tuhan yang mengajak saya itu sedang berdiri, saudara. Saya melihat dan akhirnya dia mengatakan seperti ini, Rio, aku bukan nabi, aku adalah Tuhan Allahmu yang punya kerajaan sorga, ikutilah aku. Ya, Rio, aku bukan nabi, aku adalah Tuhan Allahmu yang punya kerajaan sorga, ikutilah aku. Dan hari itu saya tidak tahu apa artinya juru selamat, saya tidak tahu apa artinya jalan kebenaran. Tapi ketika saya melihat perjumpaan bersama papa saya melihat perjumpaan dengan mama saya dengan hati saya diingatkan kembali ketika saya membuka mata saya melihat Tuhan Yesus itu, saya mengatakan, Tuhan, kau ini seperti Nabi Isa ya. Nabi Isa yang tidak pernah mati itu. Ya, agama Islam percaya Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa itu berada di langit yang ketujuh.